Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridho Setiawan, saya dari kelas reguler 2 S1 Manajemen. Ya, di sini saya akan menjelaskan materi tentang evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja merupakan pendapat yang bersifat evaluatif atas sifat perilaku seseorang atau prestasi sebagai dasar untuk keputusan dan rencana pengembangan personil. Menurut Kritner dan Knicki dalam Wibowo 2014. Sementara itu, Neustrom dan Davis dalam Wibowo memandang sebagai suatu proses mengevaluasi kinerja pekerja, membagi informasi dengan mereka dan mencari cara memperbaiki kinerjanya. Evaluasi mengidentifikasi kebutuhan pelatih dan pengembangan. Evaluasi menunjukkan keterampilan dan kompetensi pekerja yang ada sekarang ini kurang cukup sehingga dikembangkan program. Efektivitas pelatih dan pengembangan dipertimbangkan dengan mengukur seberapa baik pekerja yang berpartisipasi mengerjakan evaluasi kinerja. Evaluasi juga memenuhi kebutuhan umpan balik bagi pekerja tentang bagaimana pandangan organisasi terhadap kinerjanya. Selanjutnya, evaluasi kinerja dipergunakan sebagai dasar untuk mengalokasi reward. Keputusan tentang siapa yang mendapatkan kenaikan upah dan reward lain sering dipertimbangkan melalui evaluasi kinerja. Kritner dan Knicki dalam Wibowo 2014 melihat sasaran evaluasi dalam segi pendekatannya, yang disebutkan sebagai pendekatan terhadap sifat, perilaku, hasil, dan kontingensi. Sementara itu, Robin 2014 melihat evaluasi kinerja dalam ukuran hasil pekerjaan individu, perilaku, dan sikap. Pendapat di antara keduanya bersifat saling melengkapi dan dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Pendekatan sikap. Pendekatan ini menyangkut penilaian terhadap sifat atau karakteristik individu. Kedua, pendekatan perilaku. Masalah dalam pendekatan perilaku menunjukkan bagaimana orang berperilaku dan bukan tentang kepribadiannya. Ketiga, pendekatan hasil. Apabila pendekatan sikap memfokuskan kepada proses, pendekatan hasil memfokus pada produk atau hasil usaha seseorang. Dengan kata lain adalah apa yang telah diselesaikan individu. Keempat, pendekatan kontingensi. Pendekatan sifat, perilaku, dan hasil cocok dipergunakan tergantung pada sifat situasi tertentu. Oleh karena itu, diusulkan pendekatan kontingensi yang selalu dicocokkan dengan situasi tertentu yang sedang berkembang. Sasaran evaluasi. Menurut Kritner dan Knicki dalam Wibowo 2014, evaluasi kinerja dapat dipergunakan untuk 1. Administrasi penggajian. 2. Umpan balik kinerja. 3. Identifikasi kekuatan dan kelemahan individu. 4. Mendokumentasikan keputusan kepegawaian. 5. Penghargaan terhadap kinerja individu. 6. Mengidentifikasi kinerja buruk. 7. Membantu dalam mengidentifikasi tujuan, menetapkan keputusan promosi, pemberhentian pegawai, dan mengevaluasi pencapaian tujuan. Evaluasi kinerja dapat dipergunakan untuk kepentingan yang lebih luas lagi, seperti evaluasi tujuan dan sasaran, evaluasi rencana, evaluasi lingkungan, evaluasi proses kinerja, evaluasi pengukuran kinerja, evaluasi hasil. Ke tahap berikutnya, metode evaluasi. Metode yang dapat dipergunakan dalam melakukan evaluasi kinerja pada dasarnya sama dengan metode yang dipergunakan dalam mendapatkan umpan balik, melakukan penilaian dan review. Pandangan Viciu, Robin, Kritner, dan Knicki dalam Wibowo pada dasarnya sama dan bersifat saling melengkapi. Metode yang dapat dipergunakan adalah 1. Penilaian diri sendiri dari pekerja bersangkutan. 2. Penilaian dari atasan langsung. 3. Penilaian dari rekan sekerja. 4. Penilaian dari bawahan langsung.
Kelima, penilaian dari sumber orang lain, pelanggan, pemasok, komite, para manajer, konsultan eksternal, dan evaluasi 360 derajat. Yang pertama, memperbaiki evaluasi kinerja, menekan pada perilaku daripada sikap. Banyak sifat yang sering dipertimbangkan mempunyai hubungan dengan kinerja baik, kenyataannya tidak mempunyai atau sedikit sekali hubungannya dengan kinerja. Yang B, mencatat perilaku kinerja dalam buku harian. Buku harian membantu evaluator mengelola informasi lebih baik dalam memorinya. Yang C, menggunakan sebanyak evaluator. Dikarenakan jumlah evaluator bertambah banyak, kemungkinan mengusahakan informasi yang lebih akurat meningkat. Yang D, mengevaluasi secara efektif. Penilaian seharusnya hanya mengevaluasi di bidang di mana mereka mempunyai keahlian. Apabila penilaian melakukan evaluasi hanya pada dimensi di mana mereka pada posisi baik menilai, kita mengingatkan iterator argumen dan membuat evaluasi sebagai proses yang lebih valid. Yang E, melatih evaluator. Yang F, menyediakan pekerja dengan proses perlindungan. Tahap berikutnya yang kedua, metode evaluasi kinerja. Robin dalam Wibowo menemukan beberapa metode yang dapat dipergunakan tentang bagaimana mengevaluasi kinerja karyawan. Teknik yang dapat dipergunakan dalam mengevaluasi individu adalah sebagai berikut. Yang A, written AIS. Teknik ini memberikan evaluasi kinerja dengan cara mendeskripsikan apa menjadi penilaian terhadap kinerja individu, tim maupun organisasi. Yang B, critical incident. Teknik ini mengevaluasi perilaku yang menjadi kunci dalam membuat perbedaan antara menjalankan pekerjaan secara efektif dengan tidak efektif. Metode teknik grafik rating scales. Teknik ini merupakan metode evaluasi di mana evaluator meningkatkan faktor kinerja dalam skala intermental. Yang B, behaviorally axiorid rating scales. Teknik ini merupakan pendekatan skala yang mengkombinasikan elemen utama dari critical incident dan graphic rating. Yang E, group order ranking. Yang F, individual ranking. Yang G, paired comparison. Tahap berikutnya yaitu mengevaluasi kinerja tim. Konsep evaluasi kinerja hampir dikembangkan hanya dengan pekerja individu dalam perpikiran. 4 saran untuk merancang sistem yang mendukung dan memperbaiki kinerja tim yaitu sebagai berikut. Yang A, mengikat hasil tim pada tujuan organisasi. Yang B, melalui dengan pelanggan tim dan proses pekerja yang diikuti tim untuk memuaskan kebutuhan pelanggan. Yang C, mengukur kinerja tim dan individu. Yang D, melatih tim untuk menciptakan ukuran sendiri. Itu saja dari saya materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya akhiri saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.